Kita lihat persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah pernyataan yang mempunyai komponen identitas zat dan kuantitas zat. Nah, identitas zat itu dinyatakan dengan simbol unsur, misal P ini ya, Cl. Reaktan itu ada di sebelah kiri, reaksi, zat yang bereaksi. Kemudian produk ini adalah hasil reaksi. Ada wujudnya, ini solid, ini padat, ini gas, ini liquid, cairan. Kemudian kuantitas zat itu dinyatakan dengan indeks dan koefisien. Ini 4 ini indeks, 2 ini indeks, 3 ini indeks. Koefisien itu yang ini, yang di sebelah kirinya simbol unsur ya, 6, 4 ini adalah koefisien. Mari kita lihat komponen persamaan reaksi secara lebih detail. Yang pertama adalah reaktan. Reaktan adalah zat yang terlibat dalam reaksi yang dimana jumlahnya itu bisa berkurang atau bahkan habis sama sekali setelah reaksi. Hanya ditempatkan di sebelah kiri dari tanda panah. Komponen yang kedua adalah produk atau hasil reaksi. Ini zat yang dihasilkan dari reaksi, ditulis di sebelah kanan. Kemudian indeks. Indeks adalah angka yang ditulis dalam format berukuran kecil dengan posisi agak ke bawah. Ini dia. Ini indeks. Indeks ini menyatakan kelompok atau jumlah atom unsur. Misalnya ini P4, berarti ada 4 atom P. Cl2, ini ada 2 atom Cl. Ini Cl3, nah ini ada 3 atom Cl. Ini P-nya 1. 1 ini tak ditulis. Indeks 1 tak perlu ditulis. Nah, contoh lainnya bisa Br2. Ini menunjukkan 2 atom Br yang saling berikatan. FeNO3 3 kali menunjukkan 1 atom Fe. Ini ada 1 indeks yang tak ditulis. Kemudian 3 atom N. Ini 1 kali 3 ya, 3. Ini 3 kali 3, 9. Atom O yang saling berikatan. Kemudian koefisien reaksi. Nah, ini bilangan yang berada di sebelah kiri rumus kimia untuk mengalihkan jumlah semua atom dalam rumus kimia tersebut. Misal 6. 6 ini berarti menjadi pengalih untuk 2-nya Cl. Berarti Cl itu atomnya jadi 6 kali 2, 12. Kalau 4 ini koefisien yang berlaku untuk PCl3. P ini kan indeksnya 1, berarti ada 4 atom P ya. Kemudian atom Cl-nya ada 4 kali 3, ada 12 atom. Nah, contoh yang lain, bisa 2SO3 menunjukkan terdapat 2 molekul SO3. Berarti atom O-nya ada 2, atom O-nya ada 6 ya. Ingat di dalam reaksi, perbandingan koefisien reaksi ini menunjukkan perbandingan mol zatnya. Nah, sekarang kita lihat wujud zat ya. S itu solid dalam bahasa Inggris. Ini solid S. Yang kedua L itu cairan, zat cair, liquid. Ini L, liquid. G itu gas. Ada lagi Aki itu larutan, yang pelarutnya adalah air ya. Solventnya air, pelarutnya air. Aki ini adalah singkatan dari aqueous. Kemudian semuanya ditulis dalam tanda kurung. Di sebelah kanan rumus molekul masing-masing. S tanda kurung, G tanda kurung, L tanda kurung. Nah, sekarang kita belajar cara menuliskan persamaan reaksi. Yang pertama adalah kita tuliskan persamaan kata-katanya. Apa nama unsurnya atau nama senyawanya, apa wujud zatnya. Baik pada reaktan maupun produk ya. Nah, yang kedua kita menuliskan persamaan rumus kimianya dari persamaan kata-kata yang pertama itu. Nah, terakhir kita setarakan. Persamaan reaksi setaranya kita tulis dengan cara apa? Memberikan koefisien yang sesuai.
Nah, biar paham, kita lihat contoh. Aluminium oksida direaksikan dengan larutan asam klorida, membentuk larutan aluminium klorida dan air. Nah, persamaan kata-katanya apa? Kita lihat ya. Aluminium oksida, padat, ditambah dengan larutan asam klorida, membentuk larutan aluminium klorida dan air ya. Nah, ini persamaan kata-katanya udah selesai. Sekarang kita lihat persamaan rumus kimianya. Aluminium oksida itu apa? Al2O3. Padat, solid ya. Kemudian larutan asam klorida, berarti HCl. Karena pelarutnya adalah air, maka lambangnya Aq. Kemudian larutan aluminium klorida. Nah, ini. Aluminium klorida, AlCl3. Larutan ya, Aq ya. Kemudian air. Air ini adalah cairan. H2O liquid. Tapi ini belum setara. Mari kita tuliskan persamaan reaksi setaranya. Pertama kita lihat. Yang bukan O, bukan H dulu harus kita setarakan. Bukan oksigen, bukan hidrogen. Kita setarakan misalkan Al-nya dulu. Di kiri Al-nya berapa? Ya, kita ini pakai cara coba-coba ya. Al-nya ada 2 di sini kan. Koefisiennya 1, indeksnya 2, ada 2. Di sebelah kanan tanda panah ini 1 kali 1, 1. Ini 2, ini 1. Supaya ini 2, berarti koefisiennya harus kali 2 ya. Koefisiennya AlCl3 kali 2. Oke. Sekarang kita lihat Cl. Di kanan. 2 kali 3, ada 6 ya. Di sini ada berapa? Ada 1. Nah, supaya ini jadi 6, maka ini harus kali 6 koefisiennya. Oke, sekarang kita udah dapat nih. Kita lihat H-nya. H-nya di kiri 6. H-nya di kanan cuma 2. Supaya 6 kali 3. Nah, ini adalah persamaan reaksi setaranya. Pakai cara coba-coba. Nanti di ujung kita akan pakai cara persamaan matematis. Ada 2 cara. Tinggal pilih yang mana yang paling gampang. Kemudian kita lihat persamaan reaksi dikatakan setara. Itu apabila jumlah atom-atom zat-zat reaksi, reaktan ya, di ruas kiri. Itu sama dengan zat-zat yang menjadi hasil reaksi atau produk pada ruas kanan. Nah, bila jumlahnya belum sama, maka perlu disetarakan. Dengan apa? Dengan membubuhkan koefisien reaksi yang sesuai. Tapi ingat ya, indeks tak boleh diubah. Karena indeks itu kalau diubah, zatnya jadi berubah. Bisa oksigen, O2. O3 ini ozon. 2 zat yang tidak sama. Jadi yang boleh diubah hanya koefisiennya dalam membuat persamaan reaksi yang setara. Tapi indeksnya tidak boleh diubah. Nah, ini contoh persamaan reaksi setara ini. Ini adalah P4 berwujud padat ya. Dan 6Cl2 ini berwujud gas adalah reaksi atau reaktan. Kemudian 4PCl3 ini adalah wujudnya cair, liquid ya. Ini adalah hasil reaksi. Nah, mengapa kita katakan dia setara? Coba kita hitung. Atom P berapa? 1 kali 4, 4. Ini 4 kali 1, 4 juga. 6 kali 2, 12Cl. Ini 4 kali 3, 12Cl. Jadi jumlah atom di kiri dan di kanan tanda panah ini adalah sama. Maka dikatakan ini adalah persamaan reaksi kimia yang setara. Nah, maka koefisien reaksi untuk masing-masing zat ini 1, koefisien 1 tidak perlu ditulis. Ini 6, ini 4 ya. Kemudian tadi kita udah coba penyetaraan persamaan reaksi dengan coba-coba ya. Nah, sekarang kita coba pakai cara persamaan matematis. Untuk pemula bolehlah pakai cara persamaan matematis. Kalau sudah mahir, Anda lebih cepat pakai cara coba-coba ya. Nah, kita punya langkah-langkah pertama memberikan koefisien reaksi yang dinyatakan dengan variabel. Misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya ya, tergantung jumlah zatnya. Kemudian menyusun persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama di ruas kiri maupun di ruas kanan ya. Nah, kita ingat bahwa jumlah atom itu adalah koefisiennya dikali dengan indeksnya.
Kemudian yang langkah ketiga, menyelesaikan persamaan-persamaan matematis yang diperoleh dari langkah 2 dengan menetapkan koefisien salah satu zat sama dengan 1. Biasa yang dipilih adalah yang paling kompleks. Nah, biar paham, kita lihat contoh. Misalkan ini, reaksi kalsium karbonat dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan kalsium klorida, karbon dioksida, dan air. Kita buat ini persamaan rumus kimianya. Kalsium karbonat ini, CaCO3. Larutan asam klorida, ini HCl. Ini kalsium karbonat ini solid ya, padat. Ini larutan HCl, karena pelarutnya itu air. Kemudian menghasilkan larutan kalsium klorida ini, kalsium klorida. Aki ya, karena larutan. Kemudian gas karbon dioksida, CO2, gas, dan air. Air itu liquid, L. Nah, sekarang kita kasih koefisien. Misalkan ini kasih A, ini B, ini C, ini D, ini E ya. Oke ya. Langkah kedua, persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama. Kita lihat satu-satu. Atom Ca di kiri apa? A ya. A kali 1, indeksnya 1. Kan A ya. Di kanan C kali 1, C ya. Berarti atom Ca-nya adalah A sama dengan C. Atom C-nya, karbonnya, di sini ada 1. 1 kali A ya. Di sini atom karbonnya D kali 1, D. Berarti A sama dengan D. Untuk atom karbon ya. Atom O, nah ini A kali 3, berarti apa? 3A ya. O di sini ada D kali 2, berarti 2D. E kali 1, berarti E ya. Berarti 3A sama dengan 2D plus E. Bagaimana kalau atom H-nya? Atom H-nya di kiri B kali 1 adalah B. Di kanannya E kali 2 adalah 2E. Oke. Sekarang kita lihat atom Cl. Atom Cl-nya di kiri apa? B kali 1. B ya. Di sebelah kanan C kali 2. Ya, 2C ya. Nah, dari sini kita misalkan apa? A sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1 kan? Karena A sama dengan C. Nah, A sama D juga. Berarti D juga sama dengan 1. Nah, kalau sudah tahu bahwa A adalah 1. 1 kali 3 berapa? 3 kan? D tadi kan 1 juga. 2 kali D apa? 2. Berarti E adalah 3 dikurang 2. E juga 1. Nah, kalau E sudah dapat, maka B sama dengan 2E. Berarti 2 kali E apa? 2 kali 1. 2 kali 1 ya 2. Udah dapat semua ya. A, B, C, D, E. Nah, kalau begitu kita tuliskan. Nah, A 1, B 2, C 1, D 1, E 1. Kalau 1 tidak usah ditulis koefisiennya. Demikian penjelasan untuk bab tentang persamaan reaksi.